Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Rina Supriyati, salah satu calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Purwakarta. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan Ibu Marlina, guru matematika dari SMP Negeri 2 Darangdan. Assalamualaikum Bu Marlina. Waalaikumsalam Ibu Rina. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat Ibu. Ya. Bagaimana Bu Rina? Alhamdulillah sehat juga ya Bu ya. Begini Bu, hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi ya. Nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas atau proses supervisi kelas. Adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan praobservasi? Sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang lebih baik kepada murid. Ada beberapa pertanyaan yang akan disampaikan kepada Ibu, yaitu berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Untuk pembelajaran nanti melalui pembelajaran discovery learning, peserta didik mampu menerapkan teorema Pythagoras untuk menentukan jenis segitiga dengan benar. Oh iya, seperti itu. Baik Bu, materi apa yang akan Ibu sampaikan pada proses pelajaran nanti? Materinya adalah bab Pythagoras. Ya. Subbabnya menentukan jenis segitiga. Oh iya. Bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai dan pembelajaran nanti seperti apa nih Bu? Area pengembangan yang ingin dicapai yaitu pemahaman siswa terhadap jenis segitiga dan motivasi intrinsik peserta didik dalam belajar mungkin ya. Iya. Nah, saya ingin mendengar nih Bu mengenai persiapan pembelajaran yang akan Ibu lakukan serta rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan dalam kelas. Mungkin dari strategi pembelajarannya atau model pembelajarannya, bahkan metode pembelajarannya. Baik Bu, untuk pertama-tama saya merancang rencana pembelajaran, model yang berbentuk modul ajar ya? Iya betul, berbentuk modul ajar. Kemudian model pembelajaran yang dipakai, saya memakai discovery learning. Untuk metodenya diskusi dan presentasi. Kemudian saya juga membuat LKPD yang mendorong siswa untuk menemukan sendiri pemahamannya terhadap menentukan jenis segitiga. Oh iya. Bagaimana media pembelajaran yang akan Ibu gunakan nanti? Medianya saya pakai LKPD, LKPD ya. Dan untuk di akhir pembelajaran saya pakai quizzes. Oh, quizzes seperti itu ya. Apabila di skala nih Bu, dari skala 1 sampai 10, posisi Ibu saat ini dalam mencapai tujuan berada di level berapa Bu? Level 4 mungkin ya Bu. Masih berada di level 4 ya. Kira-kira Ibu ingin skala tersebut bisa meningkat ke level berapa? 7 mungkin Bu atau 8. Oh iya. Kalau memang skalanya bisa ditingkatkan, itu artinya Ibu masih menghadapi berbagai kendala atau hambatan ya. Bu. Ibu bisa jelaskan hambatan atau gangguan yang Ibu alami saat ini apa saja? Tentu Bu, kendala itu ada ya Bu ya. Salah satunya adalah motivasi intrinsik tadi Bu. Oh, iya. Jadi siswa itu selalu menganggap bahwa mata pelajaran matematika itu susah ya? Susah, oh iya. Gitu. Jadi siswa itu kurang semangat ya dalam menghadapi pelajaran matematika. Lalu kira-kira ada solusi lain yang akan Ibu lakukan? Mungkin solusinya adalah melakukan refleksi. Oh, melakukan refleksi di setiap akhir pembelajaran. Ya. Untuk refleksi agar mengetahui posisi mereka ya dalam nanti pembelajaran ke depannya ya. Cukup menarik juga. Ya. Cukup menarik nih Bu, solusi yang diutarakan oleh Ibu Marlina. Nah, tadi Ibu kan menginginkan naik ke level 7 atau 8 ya. Untuk mencapai level tersebut kira-kira ada cara yang akan Ibu Marlina lakukan? Ada Bu, salah satunya tadi ya melakukan refleksi pembelajaran, kemudian meminta teman sejawat untuk memberikan umpan balik Bu terhadap pembelajaran saya, begitupun sebaliknya. Kemudian melihat teman sejawat juga yang melakukan inovasi-inovasi pembelajaran. Iya, bagus. Oke Bu, kira-kira kapan nih
Ibu akan melakukan pembelajaran tersebut hari apa dan di kelas mana? Insya Allah hari Selasa di jam kedua sampai jam ketiga Ya. di kelas 8D. Oke. Baik, nanti hari Selasa saya akan datang ke kelas Ibu ke kelas 8D di jam kedua sampai jam ketiga. Saya akan melakukan observasi dan saya akan mengamati kemudian mencatat hal-hal yang terjadi di dalam kelas ya. Nanti setelah Bu Marlina melaksanakan pembelajaran di kelas dan saya mengobservasi, kita akan melakukan percakapan pasca observasi dengan didampingi oleh pengajar praktik ya Bu ya. Bagaimana itu? Siap ya Bu ya? Iya, siap. Oke. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Bu Marlina dapatkan dari percakapan pra-observasi hari ini? Melalui percakapan observasi ini, saya menjadi lebih ekstra dalam mempersiapkan dan merancang proses pembelajaran. Dan saya juga menemukan solusi dari setiap masalah yang saya hadapi dalam pembelajaran matematika ya. Ya luar biasa Bu Marlina. Semoga apa yang Bu Marlina dapatkan dapat bermanfaat. Mungkin percakapan coaching untuk saat ini, percakapan observasi dicukupkan sekian. Terima kasih sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan observasi. Sampai jumpa di kegiatan observasi kelas ya, dan juga percakapan pasca observasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pimpin doa terlebih dahulu. Sebelum kita belajar, kalau kita berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa yang tidak hadir? Ayu. Ayu. Kenapa Ayu? Sakit. Ayu sakit. Siapa lagi? Jibril. Jibril. Kemana Jibril? Sakit. Ayu sakit ya sama Jibril. Ada lagi nggak? Rehan kemana Rehan? Sakit. Hari ini kita akan belajar menentukan jenis segitiga menggunakan teorema Pythagoras. Nah, tujuan pembelajarannya adalah melalui pembelajaran discovery learning, peserta didik mampu menggunakan teorema Pythagoras untuk menentukan jenis segitiga dengan benar. Nah, sebelum itu saya ingatkan dulu kesepakatan kelas di pelajaran matematika ya. Coba baca yang pertama apa? Siapa yang mau baca? Satu orang baca indah. Pertama.
siapa? Di sini tidak ada keterangan sudutnya, tidak ada panjang sudutnya. Kira-kira kalian bisa tahu nggak kalau ini sudutnya apa? Apa? Coba. Segitiga apa? Sama? Sama siku. Oke. Terus yang kedua, coba. Siku? Siku. Yang ketiga? Segitiga apa yang warna hijau? Ayo, masih ingat nggak tentang segitiga ini? Ingat? Masih lupa ya? Oke. Kita lewati dulu. Nanti akan bisa. Oke. Kenapa harus mempelajari teorema Pitagoras? Nih, teorema Pitagoras ini adalah salah satu konsep dasar dalam geometri yang sangat berguna dalam berbagai aspek kehidupan. Meskipun mungkin terdengar abstrak atau kita kurang familiar ya, dan hanya berkaitan dengan matematika. Kemudian teorema ini memiliki aplikasi yang sangat nyata dan luas. Contohnya, misalkan arsitek, ya, pakai teorema Pitagoras untuk membuat merancang bangunan. Kemudian kalian pernah lihat atau pakai Google Maps. Nah, untuk menentukan dua jarak atau dua titik pada Google Maps itu pakai teorema Pitagoras juga ya. Kemudian, apalagi navigasi. Biasanya kalau navigasi ada di mana ya? Kilo ya? Kilo atau enggak di laut? Ya. Nah, itu pakai teorema Pitagoras. Nah, oke, kita isi dulu. Ya. Cluenya adalah satu angka. Contoh, 2 tambah 2 adalah 5 tambah 6 adalah 5 tambah 6 adalah 2. Yo, cluenya 1. 6 tambah 8 adalah 6 tambah 8 adalah 6 tambah 8 berapa? Kenapa 4? 6 tambah 8 berapa? 6 tambah 8 adalah 5. Coba. 7 tambah 7 adalah 7 tambah 7 adalah 5. Nih masih belum fokus nih belajarnya nih. Oke, kita coba. 10 tambah 5 adalah 10 tambah 5 adalah berapa? Berapa? 6. Udah fokus dia. Oke, kita cek lagi nih. Masih banyak yang belum fokus. Siap ya? Nih, 12 ditambah 4. 12 tambah 4 berapa? 7. Dari mana kalian dapatkan itu? Sudah connect ya? Satu kali lagi. 13 tambah 8. Hah? Berapa? 13 tambah 8. Ayo, tadi sudah connect, sekarang mulai lihat lagi nih. 13 tambah 8 berapa? Punya adalah satu angka. 13 tambah 8 berapa? Berapa? 3. Kenapa 3 sih? Bu dia sudah. Coba, ada yang tahu nggak? Itu yang bisa jawab berapa? Gimana caranya? Ayo. Sekali lagi nih. Ini belum fokus nih kayaknya ya. 5 tambah 9. Satu angka ya, Bu. 5 tambah 9. Berapa? Nah, oke, kita lanjut dulu ya. Nanti yang masih bingung nanti kita lanjut.
Tiga. Sudutnya ada berapa? Oke. Apa jenis segitiga yang kalian ketahui? Nah, ini materinya nih. Sudah ada sejak SD. Coba kira-kira yang pertama, siku-siku. Yang kedua, segitiga. Sama kaki. Ya, terus apa lagi? Segitiga, tungkul. Kemudian ada segitiga, masih ingat gak? Kemudian bagaimana cara kita menentukan apakah sebuah segitiga itu siku-siku atau bukan? Gimana caranya biasanya? Lihat apanya? Menentukan jenis segitiga, lihat apanya? Lihat sikunya. Oke, ada sikunya atau tidak gitu? Boleh kan? Kemudian, apakah ada hubungannya antara panjang sisi suatu segitiga dengan jenis sudutnya? Ada nggak? Ada nggak kaitannya? Ada nggak? Nah, ini nanti yang akan kita pelajari ya. Kemudian, bagaimana kita bisa menggunakan teorema Pythagoras untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan segitiga? Kira-kira bagaimana? Kemarin sudah belajar kan teorema Pythagorasnya ya? Sudah. Masih ingat? Masih lupa? Oke. Saya akan menayangkan sebuah video yang ada kaitannya dengan materi tadi. Silakan kalian simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang cara menentukan jenis segitiga. Di sini ada 3 soal, yaitu manakah di antara kelompok 3 bilangan yang berikut yang membentuk segitiga siku-siku, segitiga lancip, dan segitiga tungkul. Di sini diketahui panjang sisinya, yaitu yang pertama adalah 13, 9, 11, kemudian 130, 120, 50, dan yang ketiga adalah 12, 16, 5. Ini merupakan panjang sisi-sisi dari sebuah segitiga. Namun saya sebelum membahas soal ini, saya memberikan sedikit penjelasan tentang cara menentukan jenis segitiganya. Oke, di sini ada 3 buah segitiga, yaitu segitiga ACB, ACB. Kita perhatikan gambar yang pertama, yaitu sisi A terletak di depan sudut A, sisi B terletak di depan sudut B, sisi C di sini terletak di depan sudut C. Di sini diketahui bahwa A kuadrat ditambah dengan B kuadrat, sisi A kuadrat ditambah dengan B kuadrat, hasilnya lebih besar dari C kuadrat, Maka syarat ini memenuhi bahwa ini merupakan segitiga lancip, di mana lancipnya terletak pada sudut C di sini. Kita fokus ke C-nya, yaitu segitiga lancip yang terletak di sudut C. Kemudian yang gambar yang kedua, di sini kita perhatikan bahwa A kuadrat ditambah dengan B kuadrat sama dengan C kuadrat. Jika memenuhi syarat ini, maka segitiga ACB ini merupakan segitiga siku-siku. Siku-sikunya di C juga sama. Kemudian jika A kuadrat ditambah dengan B kuadrat kurang dari C kuadrat, maka segitiga ini merupakan segitiga tungkul. Tungkulnya di sudut C di sini. Nah, kita patokannya adalah C. Kita langsung saja ke soal supaya lebih paham lagi. Misalkan soal yang A adalah sisinya adalah 13, 9, 11. Saya misalkan sisi terpanjangnya adalah sisi C ya. Nah, saya misalkan dulu A, B, C tadi. C-nya adalah sisi yang paling panjang, maka saya misalkan A-nya adalah 9, B-nya adalah 11, dan C-nya adalah 13, yaitu sisi paling panjang atau angka yang paling besar di sini. Ini sebagai sisi C-nya. Kita buktikan, kita cari C kuadratnya dulu. C kuadrat sama dengan 13 kuadrat sama dengan 169. Karena C-nya adalah 13 dikuadratkan, hasilnya adalah 169. Kemudian kita menentukan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat.
A kuadratnya adalah 9 dikuadratkan ditambah dengan 11 dikuadratkan. 9 kuadrat hasilnya adalah 81 ditambah dengan 11 kuadrat hasilnya adalah 121. Maka kita jumlahkan 202. Kita lihat C kuadratnya adalah 169, A kuadrat tambah B kuadrat hasilnya adalah 202. Ini jelas ya bahwa A kuadrat tambah B kuadrat lebih besar dari C kuadrat. Karena A kuadrat tambah B kuadrat lebih besar dari C kuadrat, maka segitiganya merupakan segitiga lancip. Seperti gambar yang tadi sebelum saya membahas soal ini kan ada bahwa syarat A kuadrat tambah B kuadrat lebih besar C kuadrat itu merupakan segitiga lancip, di mana lancipnya pada titik C-nya atau sisi terpanjangnya. Oke, lanjut. Soal yang kedua, yang B, 130, 120, kemudian 50. Saya misalkan sisi terpanjangnya adalah C. Ini adalah 130-nya adalah panjang sisi C. Maka yang lainnya, yang A adalah 120, yang B adalah 50. Sedangkan yang C adalah terpanjangnya yaitu 130. Seperti biasa, kita tentukan C kuadratnya dulu. C kuadratnya yaitu 130 kuadrat sama dengan 16.900. Ini nilai C kuadrat. Kemudian kita tentukan A kuadrat tambah B kuadrat, yaitu 120 kuadrat ditambah dengan 50 kuadrat. Ini 120 kuadrat hasilnya adalah 14.400 ditambah 50 kuadrat yaitu 2.500. Kita jumlahkan, maka hasilnya adalah 16.900. Kita bisa lihat di sini bahwa A kuadrat tambah B kuadrat yaitu 16.900, C kuadrat juga sama 16.900. Karena A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, nilainya sama, maka merupakan segitiga siku-siku. Karena sama nilainya, bahwa A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, maka merupakan segitiga siku-siku. Paham ya? Oke, kita langsung lanjut untuk yang soal yang C. Yang C di sini panjang, saya misalkan panjang sisi terpanjangnya adalah 16 ya. Terpanjangnya adalah 16, C-nya adalah 16, maka A-nya adalah 12, B-nya adalah 5, C-nya adalah 16, C-nya adalah 16. Seperti biasa, kita cari C kuadrat, itu 16 kuadrat sama dengan 256. Kita cari A kuadrat tambah B kuadrat. A kuadratnya adalah 12 dikuadratkan tambah 5 dikuadratkan. Ini jelas ya. 12 kuadrat yaitu 144. 12 kuadrat itu kan artinya 12 dikali dengan 12. Ditambah dengan 5 kuadrat yaitu 25. Kita jumlahkan, hasilnya adalah 169. Kita bisa lihat bahwa A kuadrat tambah B kuadrat yaitu 169 lebih kecil ya, lebih kecil dari C kuadrat yaitu 256. Kalau lebih kecil dari C kuadrat, maka ini merupakan segitiga tumpul, atau nilai C kuadratnya lebih besar, maka merupakan suatu kan segitiga tumpul, tumpulnya di titik C. Seperti itu. Jadi itulah cara menentukan jenis-jenis segitiga. Jadi A kuadrat tambah B kuadrat lebih besar dari C kuadrat itu segitiga lancip. A kuadrat ditambah dengan B kuadrat sama dengan C kuadrat segitiga siku-siku. Sedangkan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat kurang dari C kuadrat merupakan segitiga tumpul. Itulah cara menentukan jenis-jenis segitiga pada jika diketahui panjang sisinya. Terima kasih, semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Oke, Mbak. Dari video yang barusan kalian simak, apa yang kalian dapatkan? Jadi kita akan belajar apa tadi, Teh? Menentukan jenis segitiga menggunakan
daripada penjumlahan kuadrat A dan B, berarti dia jenis segitiganya. Lebih besar? Berarti tumpul. Oke. Kalau misalkan sama dengan C kuadratnya sama dengan penjumlahan kuadrat jenis yang lain. Oke. Nah, sekarang saya akan bagikan LKPD. Kalian selesaikan secara berkelompok. Ini LKPD-nya ada dua jenis. Ada yang LKPD 1 dan LKPD 2. Kalian sudah bawa alat dan bahannya? Sudah. Kita akan memakai model pembelajaran discovery learning. Ada yang tahu nggak? Apa itu pembelajaran discovery learning? Tidak ada? Yang tahu? Jadi kalian menemukan sendiri pemahaman kalian. Ada 6 tahapan ya dalam pembelajaran discovery learning. Yang pertama ada pemberian stimulus atau apa? Stimulus itu apa? Apa itu stimulus?
dikuadrakan, zaman dikuadrakan, dan 10 dikuadrakan. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Berarti 36. Hasilnya 36 ditambah 64 sama dengan 100. Jadi kesimpulannya yang pertama itu apa? Segitiga apa? Segitiga segitiga. Karena C kuadratnya itu sama dengan A kuadrat. A kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan C kuadrat. Ya, kasih tepuk tangan dong untuk kelompok pembelajaran hari ini. Jadi tadi ada berapa jenis segitiganya? Ada 3 jenis. Yang pertama ada segitiga siku-siku, kemudian ada segitiga lancip, dan yang terakhir ada segitiga kubus. Jika C kuadratnya sama dengan penjumlahan A kuadrat plus C kuadratnya, maka dia adalah siku. Jika C kuadratnya kurang dari penjumlahan kuadrat kedua sisi yang lain, berarti dia adalah segitiga lancip. Dan jika C kuadratnya lebih besar dari penjumlahan kuadrat kedua sisi yang lain, berarti dia adalah segitiga kubus. Dapat dipahami ya? Oke. Nanti saya akan kasih link krisis, boleh dikerjakan nanti ya setelah selesai pembelajaran, untuk menguji pemahaman kalian mengenai materi hari ini. Nah, setelah ini kita refleksi dulu sebentar ya. Silakan tulis refleksinya menurut yang kalian rasakan. Saya kasih waktu 5 menit saja ya. Jangan lama-lama. Silakan isi. Silakan isi. Ayo, jangan ngobrol terus. Sama pertanyaannya sama. Apa yang kalian rasakan? Kemudian, kesulitan apa yang kalian hadapi? Silahkan isi. Nanti refleksinya setelah pembelajaran selesai dikumpulkan ya. Sudah ya, selesai ya. Silakan simpan pulpen dan refleksinya. Nanti dikumpulkan ya bersama RKPD yang telah kalian susun. Oke. Untuk minggu depan kita akan belajar tentang mengaplikasikan atau menerapkan teorema Pythagoras untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sebelum belajar kalian harus baca-baca dulu ya atau tonton video tentang teorema Pythagoras. Kita akhiri dulu dengan baca hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Sampai ketemu lagi ya, insya Allah pertemuan berikutnya hari Kamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rina Supriyati, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Purwakarta. Saya masih bersama Ibu Marlina dan alhamdulillah hari ini dihadiri dengan Bapak pengajar praktik Bapak Tatang Suherman. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Iya. Ibu sehat ya? Alhamdulillah. Ibu Marlina apa kabar? Alhamdulillah sehat Ibu. Iya, terima kasih Ibu. Pada percakapan pasca observasi ini saya akan menyampaikan hasil observasi yang telah saya amati di kelas Bu Marlina terkait dengan pembelajaran Ibu di kelas ya. Pada waktu itu pada hari Selasa ya, karena Ibu Marlina ini mengajar matematika, saya amati di kelas Bu Marlina.
ada beberapa pertanyaan yang akan disampaikan kepada Ibu Marlina terkait observasi yang telah dilakukan. Pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu ketika observasi dilakukan? Alhamdulillah Ibu, saya bersyukur telah melaksanakan pembelajaran di kelas 8D dengan lancar dan hampir sesuai dengan ekspektasi. Alhamdulillah ya. Bisa diceritakan Ibu bagaimana area pengembangan yang telah Ibu lakukan dan tahapan atau langkah-langkah pembelajaran yang telah Ibu laksanakan di dalam kelas? Tahapan yang saya lakukan dalam pembelajaran untuk mengembangkan area yang sudah disampaikan Ya. Dengan bantuan LKPD, saya melatih murid untuk menemukan sendiri konsep dari segitiga dengan bantuan alat dan palidi yang sudah disediakan ya Bu ya. Kemudian sehingga pemahaman mereka lebih kontekstual dan mudah dipahami. Motivasi intrinsik juga sudah mulai terlihat. Hal ini lebih meningkat dibanding dengan sebelumnya. Walaupun masih ada siswa yang belum bisa belajar mandiri dan harus didampingi sepenuhnya. Menurut Bu Marlina, sejauh mana area pengembangan yang Ibu sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di kelas atau belum? Saya kira sudah berhasil, namun belum maksimal ya Bu ya. Hal ini masih motivasi intrinsik kendalanya. Jadi secara keseluruhan cukup berhasil ya Bu ya, walaupun masih terdapat beberapa kendala, yaitu apa yang tadi disampaikan, motivasi intrinsik kendalanya. Nah, setelah diketahui apa kendalanya motivasi intrinsik, kira-kira mengapa hal tersebut bisa terjadi? Kenapa mungkin dari motivasi intrinsik itu apa yang menyebabkan anak itu menjadi kendala dalam pembelajaran Ibu di kelas? Saya rasa ini berawal dari kesiapan murid sendiri dan murid belum memahami esensi belajar yang sesungguhnya untuk apa. Ya. Sehingga mereka belajar itu hanya untuk memenuhi keharusan karena sudah datang ke sekolah. Gitu. Ya, dan adanya paradigma bahwa matematika itu merupakan mata pelajaran yang sangat susah sehingga tidak ada motivasi belajar matematika. Kira-kira mengapa ya Bu hal tersebut bisa terjadi? Kenapa murid tidak mau dengan pelajaran matematika? Itu tadi yang sudah saya sampaikan, adanya persepsi bahwa matematika itu merupakan mata pelajaran yang sangat susah. Mereka sudah beranggapan seperti itu, sehingga mereka sudah menolak duluan sebelum belajar. Karena sudah menjudge bahwa matematika itu susah gitu ya. Sepengetahuan mereka bahwa matematika itu susah, padahal belum tentu ya. Materi yang disampaikan mungkin saja mereka bisa mencerna dengan mudah. Karena sudah menjudge duluan, ya mungkin seperti itu. Ya, karena beranggapan seperti itu, rencana pembelajaran apa untuk Bu Marlina lakukan ke depannya seperti terlihat setelah melihat kendala yang Ibu Marlina hadapi? Saya akan terus menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan bermakna. Kemudian saya juga akan menyelipkan game atau ice breaking yang membangun semangat belajar mereka dalam belajar matematika. Dan saya juga tidak akan bosan untuk melakukan refleksi di akhir pembelajaran dengan mengisi jurnal refleksi sehingga mereka lebih paham dengan dirinya sendiri. Luar biasa Bu Marlina. Jadi itu merupakan rencana Ibu ya. Semoga rencana itu dapat terlaksana dan mendapatkan hal yang baik. Nah, kira-kira kapan nih Bu Marlina akan melaksanakan rencana yang Ibu sampaikan tadi? Sebetulnya untuk refleksi itu sudah sering dilakukan ya Bu ya. Namun biasanya saya melakukan secara lisan. Untuk kedepannya, insya Allah saya akan melakukan refleksi secara tertulis dan mengajari mereka untuk membuat jurnal refleksi. Terima kasih Bu Marlina atas jawabannya. Semoga kegiatan observasi ini dapat memberikan manfaat khususnya buat Bu Marlina, buat rekan, juga terutama untuk siswa. Setelah percakapan pasca observasi ini, saya persilahkan Bapak Tatang Soherman selaku pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan atas kegiatan yang telah kami lakukan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rina selaku CGP
Terima kasih. Ibu juga, Marlina. Ibu Marlina juga terima kasih. Ibu sudah bersedia untuk diobservasi ya kelasnya oleh Ibu Rina. Dan juga hari ini Ibu diminta waktunya untuk ini dalam istilah yang dikembangkan di dalam CGP itu namanya obrol-obrol kita ini Bu, coaching pasca akademik ya. Nah intinya apa? Idealnya sih memang pelaksanaan observasi kelas itu harus menjadi budaya gitu. Jadi bukan sekedar ada program pendidikan guru penggerak atau program yang lain atau karena misalkan dijalankan oleh Pak Kepala Sekolah. Nah ini mestinya menjadi budaya kita saling mengobservasi. Ibu nanti di kesempatan lain boleh datang ke kelasnya Ibu Rina. Nanti Ibu Rina siapkan instrumennya untuk sama-sama mengobservasi. Nah dengan demikian di dalam kegiatan coaching pasca akademik ini sebetulnya targetnya bukan Ibu ya.